changes within the map and the OSM community, serving as a vital source of feedback for OSM operations and sourcing processes. Okay, so now let me come back to why and how is TomTom involved into OSM. Everyone will be curious to understand this question. So we have built a product which is named as Orbis on a common mapping standards that we have created with our partners. Okay, so TomTom Orbis Maps, this combines open map data and our proprietary data. Proprietary, which means the data that is owned by a particular company or particular organization. So those proprietary data are validated, fresh, and are of the highest quality. And it includes data sources from our Virtual Maps Foundation, also OSM partner data that we have, and some SDOs, which are sensor derived observations, right? And the common mapping standards allows for the interoperability of the map data and it accelerates the innovation in the geolocation space, right? So that's why we all are here today. So any thoughts, any ideas, any suggestions, any questions that you have, feel free to ask us. Happy, do you know me? We are always there. I am also excited to see that many of you are a beginner, new mappers right now. So we'll go step by step. I request Happy and to make sure it is easy for everyone to learn, give basics of each mapping techniques that we have learned. Any support you need from my side, feel free to drop a message at any point of time. I can definitely help you, all right? So I'm sure and Happy will have some project links for you all today to learn. Use those links and start mapping. But of course, do not hesitate to ask any questions at any point of time. I know you all are beginners, so feel free to ask beginner level questions as well. You learning mapping is of the most priority thing at the moment right now. We are not here to bring a lot of edits, but which may go wrong at the end, right? So learn as take baby steps while you learn each mapping feature and accordingly proceed, right? So feel comfortable, don't hesitate that you're a new mapper and you don't know certain things. It is absolutely fine. Even we were beginners a year back and now we have started learning more. Of course, even me myself, I don't consider myself a very super mapper or very active mapper, but of course learning things right is what is essential. Do not map something incorrect right now at the moment. If you don't know better, you ask your colleagues, your friends right now in the call, and then you can start your mapping journey. Okay, but do not go and capture anything incorrect. If you don't know, please again ask us questions at any point of time, and we are not going to eat you, we are not going to shout at you, we are not going to yell at you. We are all here at the same level, so you can freely ask that question. Okay, I'm making you all comfortable right now. All right, so that was a small introduction from my side. Hope I have made a little bit comfort for you all right now, and you can enjoy the entire session. Okay, along with learning, it is very important to enjoy the session. Okay, that's how you're going to stay connected with us, and that's how you're going to continue your mapping journey on OSM as well. All right, I'll stop here. I just keep on talking then if there's no time limit. Okay. Iya, mungkin itu untuk yang maybe Kiran I will speak in Indonesian right now. Untuk Absolutely. yang di Indonesia, mungkin Kiran tadi perkenalkan mengenai untuk masalah pemetaan ini kita masih belajar, masih learning dan learning. Jadi mungkin se-expertnya kita masih perlu belajar juga. Jadi melalui event ini mungkin kita bisa belajar lebih lagi, menambah pengetahuan tentang OpenStreetMap, dan itu yang disampaikan oleh Kiran. Sepertinya Kiran, I think we have more participants right now. Maybe we can hear from Miftahul. Yeah, I guess we have One more item. mappers. And I think Fatima is one individual where Bhasa won't be a language which she would understand. If some of you can give basic subtitles to her in English, maybe you can do that, then that would be very helpful for her as well. And anybody else who doesn't understand. Yeah, okay. Maybe Miftahul, can you introduce yourself? Bisa memperkenalkan dirinya. Pakai bahasa Indonesia, kalau tidak bisa bahasa Inggris tidak apa-apa. Halo, perkenalkan saya atas nama Miftahul Jannah.
Dari Universitas Hasanuddin. Oh, halo. Iya. Jurusannya apa ya? Geofisika. Oh, geofisika. Oke. Iya. Untuk sekarang tingkat berapa? Masih kuliah? Eh, bisa diulangi, Kak? Untuk sekarang tingkat berapa? Apakah masih kuliah atau sudah lulus? Masih kuliah, Kak? Oh, oke. Sudah pernah mendengar tentang OSN? OpenStreetMap? Belum. Belum. Oke. Iya. Maybe Kiran, Miftahul already explained herself, and she's from a Hasanuddin University, and yeah, from Geofisika division. Yeah. Very nice to Okay. meet you and thanks for joining. Okay. I think we can start our event right now because it's already past 20 minutes. Yeah. Maybe Karina will be the host for this event. Kiran, and she will use Indonesian language. I think that will be no issue. I'm okay. I know mapping. I'm just worried about Fatima. How is she going to manage? But of course, if you could demo certain things, she'll definitely understand. But Fatima, Yes. I am there. If you want to chat with me, please connect with me on LinkedIn or Telegram or whichever platform you are on. Facebook also you can connect with me on. And but I would insist you to attend this event today and practically learn things. If you have any questions, you can then freely ask me as well. Okay, and Happy Dino are always here, or Open Her Map team is also here. All right. But don't feel uncomfortable that you don't understand any language. Okay. Yeah, Fatima. Yeah, sure, ma'am. Thank you guys. Take care. Have a nice event. Good luck. Thank you, Kiran. Bye bye. Thank you, Kiran. Bye-bye. Bye. Yeah. How about taking a group picture if I may not able to join at Yeah. the end? So for our social media, we can share this Yes, picture. maybe everyone can open camera. We will take a picture for this event. Okay, maybe we can start from on count on three. Okay, 1, 2, 3. Great. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Kiran. Thank you, everyone. Take care. Bye bye. Bye. Oke, mungkin Mirna bisa menjadi hostnya. Iya, terima kasih. Makasih, Mirna. Baik, jadi sebelum kita lanjut untuk event hari ini, sebentar saya akan share screen untuk jadwal dari event kita hari ini. Tunggu sebentar. Apa share screen-nya sudah bisa terlihat? Bisa. Ya. Baik, jadi untuk agenda pada
sore hari ini. Tadi sudah dilakukan perkenalan dari TomTom dan kemudian dilanjutkan dengan OpenHRMap saat ini. Nanti kita akan durasi dari event ini sekitar 2 jam 30 menit hingga 16.30. Bisa dilihat dari nanti setelah perkenalan OpenHRMap, kemudian dilakukan dengan beberapa sesi setelahnya. Dan di akhir nanti di tanggal 6 September itu ada pengumuman top 3 contributor announcement. Jadi baik izin saya untuk perkenalan dari OpenHRMap. Jadi OpenHRMap itu apa sih sebenarnya? OpenHRMap adalah awalnya OpenHRMap ini merupakan sebuah proyek yang didanai oleh Open Mapping Hub Asia Pasifik sebagai bentuk dari final submission dari Halo, apa suara saya terdengar? Ya, Clear. Oh iya, maaf, saya lanjut. Jadi untuk OpenHRMap ini didanai dari mentorship Shields and Sea Inspire ini merupakan salah satu program dari Open Mapping Hub Asia Pasifik dan juga Humanitarian OpenStreetMap Team. Nah, setelah OpenHRMap ini proyeknya selesai di tahun kemarin, di tahun 2023, pada tahun ini OpenHRMap kami akan jadikan untuk menjadi sebuah komunitas yang memetakan fasilitas perempuan di fasilitas publik, fitur-fitur fasilitas yang ramah perempuan di fasilitas publik. Seperti misalnya apakah di suatu tempat, misalnya di kampus itu ada ruang untuk menyusui, untuk ibu yang ada yang baru saja melahirkan untuk menyusui anaknya, kemudian ada juga seperti apakah ada ruang untuk beristirahat untuk perempuan, rest area, kemudian ada toilet khusus untuk perempuan, women only toilet, dan juga apakah ada parkir women only, seperti itu. Fasilitas publiknya itu ada beberapa, ada 16 untuk saat ini di OpenHRMap Usyahidi, nanti akan ditunjukkan di sesi selanjutnya, itu yang tadinya seperti stasiun kereta, kampus, kemudian ada taman, dan juga seperti fasilitas kesehatan yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa dilanjutkan di sesi training. Kemudian pada sesi ini juga kami tidak hanya menggunakan Usyahidi, tapi akan menggunakan Maproad juga untuk memetakan jalur pejalan kaki pedestrian project akan dijelaskan di sesi selanjut dari TomTom, baik Mbak Happy dan juga Mas Dino. Nah, itu saja mungkin perkenalan dari OpenHRMap. Kami harap bisa melanjutkan dengan happy, kemudian dengan enjoy eventnya selama siang ini dan juga sampai tanggal 6 September nanti. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan mungkin ke Happy. oke, terima kasih Nena. Oke. Saya coba share screen dulu. Iya, mohon informasinya. Kalau sudah bisa terlihat. Ya, sudah. Oke. Jadi ini untuk pertama akan dijelaskan tentang OSM dulu. Maybe for participant from outside Indonesia, you can see the language from the PowerPoint so that you can understand what I will explain to the Indonesian participants. I hope you can do that. Oke. Jadi tentang OSM ini, tadi Kiran sudah mengenalkan diri. Dia adalah Community Manager Asia Pasifik TomTom. Dan dia sudah menjelaskan mengenai bagaimana keterlibatan TomTom dalam OSM sekarang. Jadi untuk OSM itu, sebentar ya.
Oke, untuk OSM itu, OSM adalah sebuah platform yang free, yang gratis. Dia akan memetakan geographic database dan kita bisa melakukan update di sana atau melakukan suatu creation, membuat hal-hal baru di sana seperti jalan, poin atau misal house number seperti itu, nomor rumah. Oke. Dan dia itu akan diupdate oleh berbagai macam volunteer atau berbagai macam bagian dari masyarakat melalui open collaboration. Open collaboration itu jadi kita terbuka, bisa di sana nanti akan dijelaskan oleh saya dalam slide selanjutnya. Dalam hal melakukan OSM itu kita bisa memberikan komen segala macam di dalamnya nanti. Oke. Lalu lanjut untuk kenapa kita harus berkontribusi di OSM ini? Karena OSM ini nanti akan memberikan suatu hal positif bagi masyarakat, yaitu berupa peta. Petanya itu nanti akan dibuat oleh berbagai masyarakat, digunakan oleh berbagai masyarakat, dan apa yang kita input di sana nanti berguna bagi orang lain juga, tidak hanya kita sendiri. Oke. Nah, selanjutnya TomTom Mission for Open Source Mapping. Jadi misi dari TomTom terhadap OpenStreetMap itu adalah untuk memperbanyak relationship atau hubungan dengan masyarakat dalam hal meningkatkan data dalam OpenStreetMap. Jadi kita bisa semakin mengupgrade datanya, semakin memperbarui datanya sesuai dengan realita. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai slide-slide yang dijelaskan tadi, boleh langsung interupsi aja ya. Dan selanjutnya adalah apa yang dilakukan oleh TomTom selama ini untuk berkontribusi terhadap OSM itu adalah beberapa hal itu seperti mensponsori atau mengkontribusi terhadap event seperti hal ini dalam hal OpenMap atau OSM community lainnya atau terhadap roadmap dan lain sebagainya. Kemudian melakukan editing bersama dengan community seperti yang kita lakukan sekarang nanti. Contohnya itu adalah mapping party. Oke. Dan selanjutnya ada organizing events seperti sekarang. Kemudian volunteering on OSMF working groups. Jadi dalam hal ini adalah memvoluntary semacam OSM Foundation. Mungkin untuk hal ini lebih jelasnya kita tidak akan bahas sekarang karena ini lebih ke dalam hal perusahaan. Kemudian, tapi jika ada yang ingin menanyakan hal ini boleh menghubungi saya dan Dino. Oke. Kemudian akan memprovide editing training, kemudian akan men-sharing editing training melalui Mapprolet atau platform-platform OSM yang lain. Nanti akan jelaskan lebih banyak lagi di slide selanjutnya. Oke. Dan ini adalah perjalanan OSM, TomTom dan OSM selama 2023. Jadi sudah berbagai macam negara, kita sudah melakukan kolaborasi dengan berbagai macam community di beberapa negara, berbagai macam negara. Dalam hal ini ada 115 negara, kemudian dari semua event-event yang kita adakan itu, sudah ada 772 OSM contributors, dan juga ada 12 OSM community meets up. Jadi semacam tiap negara itu ada semacam community yang secara reguler melakukan semacam kolaborasi dengan TomTom melakukan event-event untuk melakukan mapping party. Oke. Selanjutnya di 2024 juga kita sudah melakukan berbagai macam edit melalui event-event seperti dengan OpenMap sekarang. Dan kita sudah mendapatkan 179.000 nodes, 21.000 buildings, 1.000 highways, 10.000 other objects. Untuk hal ini mungkin nanti kalau sekarang mungkin jika masih beginner dalam hal OSM mungkin agak bingung, tapi nanti kalau sudah mulai melakukan update-update di OSM itu nanti akan mengerti nodes itu apa, highways itu apa, buildings itu apa, dan other objects-nya. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah sponsor yang sudah TomTom sponsoring dan TomTom kontribusi untuk event. Contohnya adalah Mappeton FIFA World Cup Qatar, OpenStreetMap Poland di universitas, kemudian di Brazil, dan kemudian di US, dan juga ada di Syria, seperti itu. Oke, ini mungkin dari gambar ini mungkin baru beberapa
untuk lebih banyaknya ada di, mungkin jika ini lebih tahu lagi lebih banyak bisa mengkontak saya dan Dino juga. Dan ini untuk community meetup seperti yang kita lakukan sekarang. Ini ada di Eropa, di Korea Selatan sudah, di Taiwan, dan juga di Thailand, di Pune, India, dan juga di Indonesia. Di Indonesia kita sudah melakukan semacam event juga yang reguler itu dengan POI. Dan mungkin untuk sekarang kita akan mulai untuk melakukan semacam event juga dengan seperti Open Hermap atau University. Oke. Dan ini untuk TomTom sendiri juga selain free contributors, kita juga memiliki contributor sendiri di OSM. Dan timsnya itu ada di Gen, ada di Lebanon, di Lodz, dan Pune. Oke. Untuk hal ini dia OSM contributor crew itu dia lebih ke menganalisis tentang quality dalam hal ini untuk TomTom. Oke. Dan sekarang kita akan masuk ke getting started as an OSM mapper. Oke, dari tadi tentang kegiatan-kegiatan di TomTom, apakah ada pertanyaan dari para partisipan? Oke, semoga sudah jelas ya. Selanjutnya, getting started as an OSM mapper. Jadi kita akan mulai cara memulai sebagai OSM mapper yang akan berkontribusi di OSM. Oke. Jadi mapping platformnya itu ada banyak, ada OpenStreetMaps, ini menggunakan ID editor salah satunya. Kemudian Tasking Manager ini sepertinya untuk Indonesia belum ada. Kemudian MapRoulette nanti akan dijelaskan oleh Dino. Kemudian HotOSM ini lebih ke semacam disaster atau earthquake, something like that, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini adalah ID editor. Jadi ID editor itu nanti akan kita lakukan dalam mapping party menggunakan ID editor. Jadi dia semacam ID bagi para community yang akan meng-share apa yang mereka update di peta OSM seperti itu. Contohnya adalah jalan, rel kereta, kafe, dan lain sebagainya seperti itu ya. Untuk toko atau apapun juga bangunan bisa ya. Nah, seperti ini tampilan untuk OpenStreetMap. Mungkin untuk lebih detailnya dia seperti ini. Basisnya berupa vertex untuk OpenStreetMap dan juga dia bisa zoom in zoom out dan easy edits. Dan kualitinya juga pun ada, nanti tidak hanya edit saja. Seperti itu. Nah, untuk create OSM account-nya mungkin sudah pada tahu karena untuk para partisipan sudah memiliki display name dan juga email untuk register. Akan tetapi ini untuk overview-nya, untuk cara membuat OSM account. Nah, nanti setelah kita membuat OSM account, kita juga bisa membuat semacam profile. Nama kita siapa, kita bekerja sebagai apa, atau regular activity kita sebagai apa, seperti itu ya. Jadi ini contohnya. Tidak hanya dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun boleh digunakan di dalam membuat profile. Dan selanjutnya ini adalah MapRoulette. MapRoulette ini adalah platform yang akan kita gunakan dalam event sekarang. Dia itu adalah semacam platform buat OpenStreetMap dan dia akan memiliki banyak challenge. Di dalam challenge-nya itu terdapat small task yang bisa kita kerjakan untuk meningkatkan keupdatean OpenStreetMap. Oke. Dan ini adalah tampilan depan dari MapRoulette. Dan ini cara untuk sign in ke MapRoulette. Nanti akan dipraktikkan oleh Dino, dibantu oleh Dino untuk cara untuk sign in ke MapRoulette. Oke. Dan ini adalah challenge buat Indonesia yang ada di MapRoulette. Mungkin tidak hanya Indonesia, nanti ada negara lain juga, tapi dalam hal ini contohnya adalah Indonesia. Ada berbagai macam project yang ada di challenge atau project yang ada di MapRoulette seperti railway station, fixed building and halfway, train station, rel kereta, dan berbagai macam lagi. Dan untuk
proyek yang akan kita kerjakan dalam event ini adalah Fixed Isolated Pedestrian Network. Mungkin nanti jika ada pertanyaan kita akan bahas di akhir event. Oke. Dan ini adalah semacam slogan atau motivasi best contribution methods. Jadi kita harus menjadi yang membuat perubahan yang baik yang akan dilihat oleh dunia. Jadi kita harus memberikan best contribution. Oke. Dan ini adalah salah satu metodenya, keep it small and simple. Jadi seperti dari simple feature dulu, nanti baru setelah itu kita bisa ke roads. Biasanya yang small feature itu seperti points. Oke, dan kita harus mengusahakan bagaimana caranya agar memiliki quality yang baik dalam hal melakukan update nanti ya. Jadi sekalipun dia nanti complex feature, tetap usahakan agar update yang dilakukan itu tetap seperti simple, seperti misalnya jalan. Di jalan itu kan nanti atributnya ada banyak ya, mungkin ada street name, mungkin nanti ada semacam informasi lainnya seperti apakah jalan itu berupa highway atau pathways. Nanti kita harus melakukan update sesimpel mungkin, seperti misalnya street name dulu, seperti itu. Oke, sampai kita mahir, baru kita boleh melakukan berbagai macam update yang lebih kompleks. Jadi mulai dari simple dulu, baru ke kompleks. Oke, nanti ada juga foolproof tools. Nah ini, jadi kita harus selalu usahakan untuk memberikan perubahan di dalam peta OSM nanti, dan usahakan kualitinya itu baik. Oke, dan selanjutnya bagaimana kita berkontribusi dalam OSM ini, salah satunya adalah menjadi bagian dari community. Salah satunya mungkin OSM community di Indonesia, atau misalnya untuk yang lainnya mungkin bagian dari Yacht Mapper, seperti itu. Itu untuk berkontribusi lebih dalam OSM. Oke. Dan ini adalah yang akan di-respect jika kita melakukan update. Oke, jadi OSM terminology, way of life, communal vibe, community, style of working, dan OSM map. Oke, jadi jika kita sudah melakukan semua ini, maka respect-nya akan standing ovation. Oke. Dan ini adalah follow the community mapping convention. Jadi nanti ada semacam di wiki OSM itu nanti ada semacam bagian informasi mengenai OSM dan community mapping convention seperti my feature, Indonesian tagging guidelines. Kita bisa membaca di wiki sini. Itu mungkin contohnya itu ada, bisa saya share itu, coba ya. Nah, seperti ini adalah contoh dari informasi yang ada di wiki OSM. Jadi ini adalah Indonesian Tagging Guidelines. Kita bisa baca-baca di sini. Jadi nanti saat itu, Maaf, ya. Mbak Evi. Kayaknya itu nggak share screen-nya, beda kayaknya. Oh iya, bentar ya. Mungkin saya coba share screen lagi. Terima kasih Dino. Untuk tagging guidelines contohnya. Ya. Oh, sorry. Iya, seperti ini. Ini adalah tagging guideline contohnya untuk wiki community information. Nanti bisa dibaca-baca. Nanti kita akan share linknya juga di chat box untuk kalian bisa cari-cari informasi lainnya. Oke. Untuk selanjutnya saya akan kembali lagi ke slide sebelumnya. Ya, jadi tadi sudah ditunjukkan cara follow the community mapping convention. Ya, selanjutnya
Selanjutnya adalah apa yang perlu kita lakukan saat melakukan update di OpenStreetMap. Jadi memetakan apa yang kita tahu, local knowledge kita, sekitar-sekitar kita, apa yang salah di peta ini, di peta OSM, kita sebaiknya membenarkan supaya lebih update dan lebih realistis untuk petanya ya. Dan jangan menggunakan source proprietary source karena nanti ada legal issue. Dan petakan apa yang kita tahu selengkap mungkin. Oke. Dan ditunggu update-nya. Dan ini adalah salah satu cara untuk melakukan update. Untuk event ini nanti kita menggunakan hashtag TomTom-event di OSM. Oke. Dan ini adalah hasil-hasil update yang sudah dilakukan oleh salah satu OpenStreetMap user. Contohnya ini adalah Pak Dino. Dia sudah melakukan update dari beberapa daerah. Dan kita bisa lihat hasilnya secara live nanti. Oke. Ini adalah change set description dan labels. Ini adalah change set comments. Jadi nanti di dalam change set itu kita bisa memberikan semacam description. Nanti seandainya ada seseorang yang di daerah kita juga yang mengenal mengenai contohnya adalah petrol bank, kemudian dia tahu kalau ini tuh sudah tidak ada lagi, dia akan memberikan komen dan sebagaimananya untuk menjelaskan bagaimana di realitinya terbaru. Jadi dia akan memberikan semacam komen apakah itu benar-benar masih ada atau sudah tidak ada. Oke. Itu adalah salah satu contoh dari change set. Nanti kita akan belajar lebih lagi melalui praktikal yang akan dijelaskan oleh Dino. Dan ini adalah beberapa surveying application. Survey aplikasinya itu ada Mapillary. Dia lebih ke video nanti untuk melakukan update-nya. Straight Complete Android, Everydoor iOS, and Go Maps. Jadi semua ini nanti bisa dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa melakukan update sesuai dengan lapangan, sesuai dengan reality, langsung melakukan dan otomatis melakukan update di OSM. OSM-nya itu kayaknya OSM ya Dino ya? Kalau nggak salah sih OSM. Iya, OSM. Oke. Dan ini adalah semacam advice untuk mengetahui lebih banyak tentang OSM community. Bisa ke wiki, bisa ke help form, bisa ke beginner's guide. Nanti ada linknya juga di-share. Oke. Ya, sepertinya sampai sini untuk penjelasannya mengenai OSM dan keterlibatan TomTom dalam OSM. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh di chat box atau boleh speak atau boleh langsung bicara. Oke. Ya, itu saja dari saya. Dan selanjutnya ini mengenai OSM, dan selanjutnya adalah mengenai pedestrian untuk proyek yang akan kita kerjakan sekarang. Jadi nanti untuk detailnya mungkin tidak terlalu detail ya untuk pedestriannya, mungkin hanya untuk semacam melakukan analisis apakah di sini ada pathways atau tidak seperti itu. Dan isolated pathways lebih jelasnya lagi yang akan dikerjakan. Untuk pathways itu sendiri, coba ya. Ya, untuk pengertian pathways itu sendiri dia ada berbagai macam kemiripan ya. Mungkin ada yang disebut alley atau gang, ada path dan pedestrian. Interupsi lagi. Kayaknya yang di-share masih yang PPT itu. Mohon maaf ya. Oke. Iya, sebentar saya share. Oke, ya jadi ini tadi, ini dari Indonesian Guidelines ya. Jadi Indonesian Tagging Guidelines. Jadi semua yang ada di sini itu yang akan ada di Indonesia. Jadi misalnya kita mau cari mau melakukan update misalnya dalam hal pathways, pathways ini saya jelasin pathways karena nanti path ini yang akan dikerjakan di event ini ya. Tapi ini agak membingungkan memang untuk melihat dari imagery, tapi semoga dengan local knowledge kita bisa lebih tahu ya.
Jadi aule itu adalah gang. Ya, dia semacam gang kecil ya, sangat kecil. Oh, tapi dia bisa kurang lebih kurang dari 1,5 meter. Ini ketentuannya. Kemudian ada pet. Pet ini dia kurang dari 1,5 meter juga, tapi bisa dikendarai oleh motorcycle, sepeda motor, sepeda, dan juga semacam horseback atau pejalan kaki. Ya. Perbedaannya pet dengan pedestrian itu adalah dalam hal ini can be passed by what? Can be passed by motorcycle, dan sedangkan pedestrian itu dia tidak bisa. Jadi benar-benar kecil kayaknya. Memang dia agak rancu sama Oli, tapi Oli ini dia jarang digunakan sepertinya untuk atribut. Mungkin antara dua ini saja. Tapi nanti jika ada yang diragukan apakah ini masuknya ke pet, pedestrian, steps, atau Oli, bisa ditanyakan ke saya dan Dino. Oke. Ya, sepertinya itu dari saya. Ya, saya kembali lagi kepada Mirna. Mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh ya di chat box atau diskusi langsung. Baik, terima kasih Kak Hedi atas penjelasannya mengenai OSM dan juga TomTom. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dipersilahkan untuk langsung raise hand atau juga boleh di chat di kolom chat. Ya, oh ya, sebelum lanjut, mungkin kita cek-cek dulu partisipannya. Boleh raise hand dulu apa yang sudah pernah menggunakan atau berkontribusi di OSM sebelumnya, boleh raise hand dulu. Ada Kak Vitor ini sudah pernah berkontribusi, mungkin memasukkan, ya kalau sudah ada akun ya tentunya sudah ada akun ya, semuanya karena pas daftar event ini. Tapi sebelumnya sudah ada yang pernah menambahkan di OSM. Waduh, pada malu-malu nih kayaknya. Gak ada yang mau raise hand. Oke, mungkin itu saja intermezzo dari sesi ini. Kemudian saya lanjutkan kepada sesi selanjutnya, yaitu MapRolet dan juga OSM. Saya persilahkan kepada Mas Dino, silakan Mas untuk dilanjutkan. Ya, terima kasih Mbak Mirna. Saya coba share screen. Gimana? Udah kelihatan screen saya? Ya, sudah Mas. Ya, terima kasih. Saya coba berbagi bagaimana caranya kita berkontribusi di OSM. Ya, seperti yang diterangkan kepada Mbak Epi sebelumnya bahwa di dalam kontribusi di OSM kita bisa langsung melakukan editing sendiri di web, USM, ataupun kita bisa menggunakan MapRolet atau AutoSM Task Manager. Untuk ke event kali ini kita akan lebih detail lagi atau menginformasikan menggunakan MapRolet. Apakah di sini sudah ada yang pernah menggunakan MapRolet? Oke, kalau belum atau ya mungkin malu-malu nggak apa-apa, saya coba anggap kita semua sama-sama belajar aja. Ya, jadi MapRolet di sini adalah platform yang digunakan oleh semua perusahaan atau semua aktivitas updating peta, di mana di dalam MapRolet ini kita bisa melakukan atau mengidentifikasi lokasi peta atau lokasi data di seluruh dunia yang bisa kita update dengan suatu tool tertentu yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan ini TomTom memiliki tool. Untuk tool sendiri sebenarnya dari tim Kiran, kita nggak akan bahas lebih detail untuk itu. Jadi di MapRolet ini kita sudah ditentukan lokasi-lokasi mana saja yang bisa kita edit atau kita perbaiki.
Ya langsung saja kita masuk ke MapRoled. Mungkin teman-teman bisa juga kalau memang sudah buka laptop bisa buka juga untuk linknya ya seperti yang ditampilkan di sini maproled.org. Jadi untuk masuk ke dalam MapRoled login yang digunakan sama dengan OpenStreetMap. Jadi di pojok kanan atas nanti tinggal diklik ke sign in aja. Kalian bisa gunakan akun dalam OpenStreetMap untuk masuk ke dalam MapRoled ini. Nah, ini nanti tampilan awalnya begitu kita masuk ke dalam MapRoled-nya. Ya, terus ini seperti yang tadi juga diterangkan oleh Mbak Happy, tampilan untuk melihat challenge apa saja yang ada di dalam MapRoled. Jadi kita ada pilihan seperti ini, show on map, artinya dia akan terlihat project apa yang ada di MapRoled berdasarkan tampilan peta yang sedang kita buka. Nah, sebagai contoh kita akan zoom di Indonesia. Berarti proyek-proyek yang ditampilkan di sini adalah semua yang berdasarkan lokasi, itu lokasi di Indonesia semua. Atau kalau kita klik yang anywhere, semua akan terlist down atau terdaftarkan di sebelah kiri sini. Nah, untuk proyek yang sekarang, seperti apa yang diinfokan juga sebelumnya bahwa kita lebih kepada pedestrian, tapi pedestrian di sini cakupannya masih sangat luas. Kita masuk ke dalam pathway. Nah, ini untuk apa? Project kita atau mapping party kita nanti. Mungkin nanti setelah ini kita kopikan di dalam chat atau diinformasikan lebih lanjut. Ini kodenya bahwa kodenya itu 48924. Kita peserta di sini diminta untuk melakukan fixed isolated pedestrian network. Nah, jadi TomTom mengidentifikasi di dalam data di Indonesia ini terdapat beberapa jalan yang sepertinya masih terisolasi. Terisolasi artinya jalan itu tidak terkoneksi dengan jalan lain. Jadi kita diminta untuk melakukan update atau membetulkan data tersebut menggunakan MapRoled ini. Ini sebagai gambaran saja. Ini adalah overview. Kalau kita lihat di sini adalah jumlah tas yang kita punya sekarang adalah 251. Jadi nanti rekan-rekan diminta untuk mengerjakan ini. Nanti diinfokan juga sampai kapan batas waktunya. Ya, jadi ini sebarannya masih sekitaran Pulau Jawa. Kita bisa lihat dengan angka-angka ini adalah banyaknya lokasi di sekitar situ. Artinya banyaknya data yang harus kita perbaiki di sekitar situ. Nah, untuk menuju atau mengeditnya kita bisa menggunakan dua cara. Satu, kita langsung klik start ini. Nah, kita nanti sebelumnya itu di sini juga sudah ada instruksi mungkin untuk this is for Fatima, maybe you can read the instruction in this part. So this is the solving method atau ada di sini adalah metodenya gimana kita harus mengedit. Jadi untuk pekerjaan sekarang ini lebih kepada menggunakan imagery karena referensi kita ya cuma imagery, ataupun yang lebih idealnya memang local knowledge ya, tapi karena penyebaran lokasinya ini terlalu luas, mungkin yang paling cocok digunakan adalah imagery. Terus
caranya adalah selain itu adalah menyambungkan atau mengkonek isolated road atau highway di sekitar area yang telah kita pilih nanti dengan teks tertentu atau dengan jalan yang lain, ataupun juga nanti kita pun mengkonekkannya dengan pedestrian itu sendiri. Ini untuk referensinya, kalian juga bisa buka di sini. Itu juga yang telah di-share sama Mbak Evi sebelumnya. Setelah itu diminta untuk mengecek dulu sebelum upload dan mengisi informasi apa. Setelah itu kita akan select iFixit, berarti kita sudah editing di situ. Tetapi ada juga kondisi di mana kita nggak bisa edit. Di situ ada already fixed, itu artinya mungkin juga ada yang sudah mengerjakan, ataupun kita sendiri yang sekitaran area tersebut, kita bisa pilih ini already fixed atau can complete, itu karena imagery-nya kurang komplit, jadi kita bisa pilih ini option ini can complete, ataupun not an issue. Jadi setelah kita jump ke situ ternyata itu bukan suatu error atau itu bukan isolated road atau jalan itu sudah terhubung kemana-mana. Atau untuk cancel editing, kita ada keperluan lain atau kita mau melanjutkan pekerjaan lain, kita bisa cancel. Ya, untuk pengerjaan ini untuk membukanya kita dulu itu ada start editing di sini ya, mungkin beberapa minggu kemarin hilang, jadi sekarang kita harus klik ini. Di sini juga ada beberapa platform yang bisa kita pilih, tetapi untuk sekarang kita coba untuk menggunakan web editor. Kita klik di sini, nanti dia akan otomatis terbuka ke lokasi jalan yang perlu kita betulkan. Sama kali lokasinya, ini rada ke atas. Biasanya sih langsung zoom ke lokasi, nggak tahu ini kenapa ada geser ya. Nah, ini sedikit challenge ya, artinya kita belajar juga menginterpretasi seharusnya jalan ini connect kemana. Jadi dengan base imagery kita bisa lakukan editing atau penambahan di sini. Sebagai informasi untuk apa namanya, base map yang digunakan, kita sebaiknya pakai Bing dulu. Ya, seperti dilihat ya, ini road yang sudah diidentifikasi di dalam Mapprolet. Jalan ini tidak terkonek ke jalan manapun. Jadi kita diminta untuk interpretasi dulu. Berdasarkan pengalaman saya, ini mungkin seharusnya connect ke jalan sini. Jadi kita diminta untuk menyambungkan ke jalan sini. Kita pun harus kita samakan dulu ininya apanya, atributnya. Ya, ini salah satu kondisi, maksudnya salah satu error yang kita temukan kemarin juga saya sudah coba-coba. Ada juga beberapa yang lokasinya di taman atau di candi, yaitu mungkin ada hubungannya dengan nanti yang berhubungan dengan Heidi ya, mengenai pedestriannya. Setelah kita melakukan editing, kita lakukan upload di sini. Nah, ini tadi juga diterangkan bahwa change set comment tadi kita harus mengisi
untuk event sekarang, jangan lupa kita harus kasih hashtagnya TT atau TomTom event. Ini pun nanti kita masukkan di hashtagnya, dan untuk source-nya kita gunakan Arial Imagery. Oke. Nah, setelah itu ini jangan lupa, karena ini penting karena kita punya dashboard. Jadi dashboard kita nanti nama-nama peserta yang datang pada event sekarang ini akan terdaftar, maksudnya username-nya siapa. Jadi kita bisa melakukan summary berdasarkan ini TomTom event ini. Jadi jangan sampai lupa, nanti kalau kawan-kawan nggak masukkan si hashtag ini, dia nggak akan terhitung oleh kita. Ya, ini sangat penting. Nah, setelah itu kita upload. Nah, karena ini saya nggak akan solve, jadi saya nggak akan upload ya. Saya cancel. Nah, setelah beres tadi, saya nggak akan upload karena itu demo saja. Kalau sudah upload, kita kan tadi kita melakukan pembenaran, artinya mengedit di situ, kita klik I fix it. Nah, setelah I fix it itu, kita nggak usah isi komen juga nggak apa-apa. Sebelum submit, kita bisa isi atau kita bisa pilih untuk next task-nya atau project selanjutnya. Kalian akan pilih yang terdekat. Kalian checklist di Nearby atau random, dia akan sembarang ke lokasi yang jauh. Ya, itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan barangkali teman-teman. Mudah-mudahan jelas ya. Nanti kalau kira-kira ada pertanyaan, kita gimana? Kita buat Telegram group atau nanti via email ya, kita bahas nanti setelah ini mungkin. Itu tadi yang cara pertama, kita random dengan klik start. Dan untuk cara keduanya, kita bisa zoom aja langsung ke lokasi ini. Di kolom chat ada pertanyaan, Mas. Jika jalannya tidak sesuai dengan base map, Bing Map, apakah harus disesuaikan dengan Bing Map? Oh iya, untuk jalan yang tidak sesuai, kita harus sesuaikan. Tadi juga saya sebelum ini beberapa hari lalu saya juga cek. Jadi nggak tahu ya, mungkin dulu imagery-nya beda atau apa. Si jalan itu kelihatannya di lapangan nggak ada ya. Jadi masih bisa kemungkinan juga itu jalan itu di remove. Tapi diusahakan jangan di remove ya. Kita cari dulu alternatifnya, artinya seperti tadi, kalau sebisa mungkin dihubungkan dengan lokasi jalan yang terdekat. Tapi kalau memang tadi itu tidak sesuai dengan Bing, artinya alignment ya. Alignment juga bisa kita lakukan alignment atau shifting, pergeseran gitu. Mudah-mudahan jelas atau terjawab pertanyaan. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, kita juga bisa langsung, kalau yang orangnya atau mau pilih-pilih gitu, saya mau daerah dekat rumah atau gimana ya, kita bisa zoom aja ke lokasi, kita bisa klik si lokasi itu dan kita klik start editing seperti tadi. Nah, ini juga kelihatannya baru ya. Jadi setiap kita buka itu tuh si OpenStreetMap terbuka lagi. Kalau kemarin itu sebelum-sebelumnya dia masih di dalam OpenStreetMap itu. Jadi ini untuk beberapa kali event atau beberapa kali task yang kita selesaikan, dia akan membuka lagi browser baru ya, new tab ya. Jadi sebaiknya ditutup aja. Kita pakai yang paling terakhir. Nah, seperti ini agak ini juga nih, challenge nih. Kemungkinan kita bisa sambungkan jalan ke sini.
Ini kan ya jalan yang ditemuinya yang isolated yang ini. Jadi kita sambungkan dengan membuat jalan ke sini dengan tipe yang sama. Gitu. Ada pertanyaan lain nggak? Mudah-mudahan sudah jelas ya. Atau jangan-jangan mungkin rekan-rekan juga sebelumnya sudah pernah ikut MapRolet, karena saya lihat juga banyak yang isi level di ininya apa OSM-nya intermediate. Kalau nggak ada, kayaknya pengenalan tentang MapRolet segitu saja. Nanti untuk link challenge-nya saya akan, atau Mbak Happy share di chat ini. Kalian bisa langsung klik itu, ataupun yang sekarang mau coba-coba bisa searching nama ini, terus copy di challenge ini, ataupun klik kodenya, bisa di searching langsung di challenge ini. Ya, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Mungkin satu, Ya, teman-teman mungkin bisa diisi form attendance-nya nanti untuk challenge-nya, dan lebih jelasnya bisa dikirim lewat email yang ada di form attendance. Itu aja dulu. Ya, terima kasih. ya sorry, sebelum tutup, maksudnya untuk MapRolet ini. Jadi mungkin setelah selesai MapRolet nanti rekan-rekan kalau mau lakukan editing untuk biasanya atau di daerah dekat-dekat rumah, ataupun habis liburan dia tahu ada yang harus diperbaiki, setelah mengedit jangan lupa apa namanya, contoh dulu ya, saya buat ini. Pas kita upload nanti, jangan lupa ininya dihapus changsetnya. Jadi kalau kalian melakukan editing bebas, istilahnya kita menambah jalan, menambah bangunan, ini dihapus, dan yang MapRolet juga dihapus. Jadi bahwa pekerjaannya itu adalah di luar proyek kita. Ya, itu aja. Ya, saya kembali kepada Mbak Mirna. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Dino atas penjelasan mengenai challenge di MapRolet. Ya, bagi teman-teman yang sudah ingin mencoba untuk memasukkan jalannya, boleh bisa langsung diklik link yang sudah ditaruh di chat box, atau bisa juga langsung memasukkan men-search di search bar MapRolet dengan Indonesia Fixed Isolated Pedestrian. Nanti muncul, jadi diklik. Ya, dan juga nanti kami sampaikan akan ada grup Telegram. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melaunching grup Telegram untuk Open Heart Map yang di Indonesia. Jadi teman-teman nanti bisa bergabung di sana. Linknya bakal kami sampaikan di sesi selanjutnya. Nanti di sana bisa ditanyakan untuk hal-hal teknis untuk MapRolet dan juga untuk Open Heart Map ID. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu mengenai pengenalan Open Heart Map ID. Ya, saya serahkan kepada Mbak Karina. Iya, makasih Mirna. Makasih juga untuk Mbak Happy dan juga Mas Dino atas penjelasan terkait TomTom-nya. Senang sekali karena ternyata sekarang jadi lebih paham tentang jangkauan TomTom sudah sampai mana saja, dan kegiatan yang dilakukan itu sejauh mana dengan OpenStreetMap itu dan apa saja. Mungkin saya juga mau berterima kasih di sini. I would like to also say another thank you to Fatima, because you have already been with us up to this far, and I think that is really generous for you, because you still want to be with us even though we are doing this or delivering this in Indonesia.
but maybe I would like to help you with some translation. So maybe after this, I will try to explain in both Indonesia and English. But actually, the presentation, I mean, the slides was prepared in English. Hopefully, this will help you, Fatima. But it is also a simple English. So I think all of these Indonesian students or Indonesian participants can also understand from this presentation. So maybe without further ado, I would like to just start this training on OpenHeartMap. So yes, first of all, as Mirnayani has already mentioned before, OpenHeartMap is actually previously become as a program. It's a program that is part of She Leads and She Inspires main program from Open Mapping Hub Asia Pacific, that is like the OpenStreetMap in the Asia Pacific region. And we actually previously also have strong connection with Sri Lanka, so we do the kickoff and also we do all of the practice or the first mapping was also with Sri Lanka, and Sri Lanka country has actually give more participants as the contributor for this OpenHeartMap. So that's why I really want to thank you to Fatima, and we actually also have some other participants from Sri Lanka in today's event, but I don't know why they didn't come, but maybe hopefully they will also join the mapping party after this up to the September 6th. And yep, so basically this OpenHeartMap is aiming to gather information about the women-friendly facilities in public spaces. And when it comes to women-friendly, it doesn't mean it has to be contributed from the women, because we also open for this people, there's other people, I mean men or just children or just many other people who wants to also contribute in this to provide more reviews on the women facilities in these public spaces. So we are open and inclusive for other gender as well. And through OpenHeartMap, so everyone hopefully can access the information for free, and they can also take part in completing the facilities reviews. And you have already have some account in the OpenHeartMap.id.io. So ya, jadi teman-teman untuk Indonesia, OpenHeartMap ini sebenarnya kita memang untuk targetkan untuk menjadi sebuah platform yang mengumpulkan seluruh informasi terkait dengan ketersediaan women-friendly fasilitas ramah perempuan di fasilitas pelayanan publik. Tidak pelayanan publik ya, maksudnya fasilitas-fasilitas publik. Nah, menurut dari kami juga nanti OpenHeartMap harapannya bisa secara free atau gratis bisa dikontribusikan oleh siapapun, dan juga bisa menerima review dari siapapun, meskipun administratornya juga ada dari tim OpenHeartMap sendiri. Nah, kemudian next we also have the timeline here. So the timeline here, we will have 1 week to do the mapping party. So basically we can do both TomTom for the OpenStreetMap in Maprule application, and also we can also do the OpenHeartMap Indo Syahidi. So we can accept both contribution from you all as the participants for about a week, and we will announce the winner, the final winner, as the one who contributed the most to both of these platforms in the 6th of September. And maybe from the OpenHeartMap side, we have some basic regulation. So the first one is like participants should attend and participate during the training and mapathon actually. And second one, participants should have been signed up to Usyahidi, and I believe you have all already had the Usyahidi account. And the third is it is compulsory for the participants to submit public facility that has not been submitted by the others. I mean, so when you have already seen that there is one public facility that has the review, so please do not resubmit the review on that place again. So please choose another public facilities that you can provide your review. And the fourth is for each submission of public facilities, it will count as 1 point. But if you add pictures
although it's not mandatory, but if you add pictures on your submission report, it will also add another 1 point. And for the next one, the last one is it is allowed to use not only English language during the submission. So please just feel free to use Sri Lanka or Indonesian if you feel more comfortable to use it. Okay, and that's why we also try to mention that we actually not only not only open for Indonesian contributors in Indonesia public facilities, but for the case of Fatima and also another participant from Sri Lanka, they're also joining the training later. So we actually also open for the Sri Lanka places, Sri Lanka public facilities. And you can also, if you open the openhermap.usyahidi.io, we have already shared with you all some of the examples there about what kind of reviews that you can give in each of the categories, both in Indonesia and Sri Lanka. And so please make sure to share the picture sources as well. And next, so this is only some, this is only some slides on how to make a report. So first of all, we need to log in or sign up using our account. And I will also show you the demonstration later. So this is just a quick review on how to do a report, how to make a report. So after you do the login, and then you can make a new post here. This is quite different from the previous version because it is being updated, and we can already see in here that we have 16 facilities up to now, and you can choose what facilities that you want to review. And then there is also some questions that you need to answer after this. So there is also in each facilities, actually they will provide same questions, and you need to answer each of the questions there. It is simple questions, so hopefully you can answer one by one. And then if you have shown this in your screen, so you have successfully submitted your report, and now you just need to wait for the approval from the administrators. Oke, jadi yang pertama tadi secara tahapnya, kita perlu login dulu, kemudian nanti kita muncul 16 fasilitas, dan dari 16 fasilitas ini nanti bisa dipilih yang mana yang mau di-review fasilitasnya, dan kemudian setiap kategori atau kategori fasilitas publik yang mau di-review nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Nanti kita akan coba demonstrasikan setelah ini. Kemudian setelah semua pertanyaan dijawab dan kita klik submit, nanti kita akan lihat, akan ada muncul halaman seperti ini di screen Anda. Nah, setelah itu nanti kalau misalkan sudah di-review atau di-approve sama administrator, nanti akan muncul ini di dashboard OpenHermap, yang artinya kontribusi atau review dari teman-teman sudah akan diterima oleh OpenHermap dan sudah bisa muncul di OpenHermap itu sendiri. Nah, so maybe that is the simple quick overview on how to make a report. And this is the Telegram group that Marnayani mentioned before, where we can have conversation about this training as well. And so thank you. And maybe I would like to also demonstrate quickly on how to do this OpenHermap through the web version. Okay. And I would like to also say that this OpenHermap is also available in mobile version. So if you are maybe feeling more comfortable to give review through your phone, we can also open this OpenHermap.usyahidi.io through phone. So first of all, we need to log in. Oke, jadi kita perlu login dulu, kemudian kita masukkan misalkan ini. Ya. Kemudian kita add new post di sini.
Oke, lalu misalkan kita pakai medical facility. Misalkan medical facility, oke. So we need to input our surveyor's name. So you can input your name that already stated here. Yang sudah tertera di sini kita bisa masukkan Karina Oriza. And then you can fill out your country, gender, date of submission, you can let it be like that. And name of place, for example, it's Gajah Mada Medical Center. And for the address, maybe you can type it. This is just an example. Maybe you can type it like this. But you can give the exact address. Maybe you can try to see it in the Google. What is the exact address of this location? And like to okay. If the place is already mapped here, it actually can be found directly by typing in this column. But if you cannot find indirectly, then you can just find it manually here. Sorry. Okay. Yeah. Okay, it's here. And then you can just remain with the latitude and longitude, and then you can input the general photos. Okay, for the general photos, it is highly recommended that it can be taken by you. For example, here I would like to upload my photo on GMC or Gajah Mada Medical Center. And then operational hours, I would like to say, sorry if it is in Indonesia, hari kerja 07.30 sampai 19.00. And hari Sabtu or weekend, it would be from 8:00 up to 17:30. Okay, and entry fee is free. Facilities phone number, so you can just put in the phone number if you know, or facilities email and social media just if you know. Availability of breastfeeding room, you can say available or unavailable just according to the actual condition. If it is available, maybe you can also give the photo to make it more comfortable for people to see your review. Okay, but I will try to upload the breastfeeding room here. Okay, that is the breastfeeding room photo. So I would like to describe the description of the breastfeeding room here, because actually the condition is currently it is being used for a psychological consultation room instead of a lactation room or breastfeeding room. So I would like to say that in Indonesia ruang laktasi tersedia, namun justru digunakan untuk ruang konsultasi psikologi. So you can also mention the actual description there in the breastfeeding room. And availability of the women toilet, is there any women only toilet there? So I would like to say available. It means the toilet is not, the lavatory room is not being mixed with the men.
Okay, we can upload the photo here. The condition, it is clean. Sorry. Indonesia, since it is clean, but only provide one in the toilet for each woman only toilet, so I think it's quite not really a proper condition for this case as a medical facility. Toilet bersih namun hanya tersedia satu ruangan. And there is no access fare, so we can say it gratis or free. Women only praying room, yes, there is available, so we can also share the photo. So there is one additional point every time you add photo for each of this function. Yes. Okay. And well, I would like to say bersih dan luas, or it's spacious and clean. And availability of women-only spaces is it's not available, unavailable, so you can just leave it like that. Not available. Women-only parking area, unfortunately, it's not available. Even if it is not available, but you have the photo, it's okay if you also want to share the photo or upload the photo. Jadi meskipun Mbak dan Mas di sini punya fotonya, tapi dia nggak ada fasilitasnya, nggak apa-apa kalau mau di-share juga di sini. Oh ya, dan kalau misalkan itu bukan foto kalian, misalkan ambil dari Google, juga nggak apa-apa, tapi tulis di condition bahwa source-nya itu ada dari siapa di Google itu yang memberikan. Gitu, kemudian condition here, tidak ada tempat parkir khusus wanita. Namun parkir luas. Parkir cukup luas. Women only hours, it is not available. See, there's a description of the women only hours. It is not applicable atau tidak bisa dijelaskan di sini karena tidak ada. Nah, ratingnya ini adalah rating overall or just overall rating here. So, how would you rate the overall condition of this medical facility? I would like to rate it 4. Okay, and the overall comment is good. This is just for an example, and then we can click submit. Okay, sounds good. This will be reviewed then. Okay, while we are waiting, I would like to also sambil kita menunggu, saya mau coba untuk ini ya, masukkan listrik dulu untuk charge baterai saya sebentar. Maaf. Sebentar, ya. Oke, ya. Oke, sekarang ini sudah terlihat ada Gajah Mada Medical Center. So if you can already see your post being shown here, it means you have already succeeded to give your review, but it is not yet being posted in the dashboard of the OpenHRMap. Ini masih belum terposting di dashboardnya OpenHRMap, tapi kita bisa cek apa saja yang sudah kita tulis, dan nanti akan diverifikasi kembali oleh administrator. Nah, ini contohnya Gajah Mada Medical Center. Oke, name of surveyor sudah ada, gender, date of submission, address, location,
Ya. Oke, general photo sudah masuk juga. Oke. Operational hour sudah masuk, entry fare sudah masuk, phone number dan lain sebagainya kalau dimasukkan akan masuk. Terus reading room, women only toilet, and praying room juga sudah masuk. Oke. Kalau sudah semua ada, dan misalkan mau menambahkan new post lagi, kita tinggal klik lagi add new post. Oke, dan mengulang lagi postingan selanjutnya sama seperti yang tadi sudah dilakukan. Oke, if you want to add another post, you can just click the add new post here, and you can just do the same as the previous one that I have shown you before. So I think that is the very quick guideline on how we do it. But don't worry, if you want to know more or just to have a quick look at the wordings of how we actually want to do it, or maybe you want to have to understand to see more description on what we need to share in each of this column, you can also try to visit the guideline here. We can also have it being copied by Mirna in the chat room, so you can use it to look at the OpenHeartMap guideline. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan mau lihat OpenHeartMap guideline, bisa klik di link yang ada di sini. Nanti akan di-share juga oleh Mirna di kolom chat. Oke, mungkin dari saya itu saja karena waktu sudah menunjukkan 15.40, saya akan kembalikan ke Mbak Mirna. Makasih semuanya atas perhatiannya. Thank you so much. Thank you, Mbak Karina, for the interesting explanation. Ya, terima kasih Mbak Karina untuk penjelasannya secara detail mengenai OpenHeartMap Ushahidi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait baik itu terkait OpenHeartMap, cara penggunaannya atau mungkin dari fitur-fitur yang tadi yang mau dijelaskan, silakan ditanyakan, atau mungkin Maprolet juga atau OSM boleh silakan ditanyakan. Feel free to ask the question. You can put in the chat box or directly to raise hand, yeah, or open your mic. Iya, mungkin kalau ada yang mau sambil buat update-update-nya di OpenHeartMap Ushahidi atau Maprolet juga bisa. Iya, Sinyalnya boleh ditanyakan. Ya boleh, bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, baik itu yang Maprolet maupun OpenHeartMap Ushahidi, boleh dulu dilihat fiturnya apa aja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan langsung ditanyakan. Nanti jikalaupun saat ini belum ada, silahkan bergabung di grup Telegram. Nanti boleh disampaikan pertanyaannya di grup tersebut. Kami akan berusaha menjawab dengan sesegera mungkin. Jadi baik dari pihak OpenHeartMap maupun juga TomTom. Mbak Happy sama Mas Dino ada kok. Ya, mungkin jika masih ada yang bingung tentang penggunaan, misalnya untuk OpenHeartMap, ini sebenarnya contoh yang sudah dipublish seperti apa, bisa langsung dibuka aja link yang di chatbox ini yang sudah saya taruh, OpenHeartMap bisa dilihat, oh ini contohnya yang sudah ada. Ada beberapa kota di Indonesia yang sudah ada untuk OpenHeartMap Ushahidi ini, seperti di Jakarta, untuk di Indonesia, Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, dan juga Pontianak. Nah, itu beberapa. Jadi bagi teman-teman dimanapun itu berada di seluruh Indonesia, dan juga and also for Fatima in Sri Lanka, feel free to add your report so we can track women public facilities in your area. Indonesia and Sri Lanka. In Sri Lanka, the city is Morotua ya, Morotua. Yeah, it's already record in OpenHeartMap Ushahidi.
Jadi bebas teman-teman mau menambahkan kotanya di mana saja, tapi untuk yang pedestrian tadi sudah ada lokasinya tadi, boleh juga ditambahkan. Mungkin dicek di sekitar misal area teman-teman, atau saya demokan ya sebentar untuk penggunaan overhead dari lokasi kita misalnya, tadi belum didemokan. Sambil menunggu teman-teman mungkin ada pertanyaan. Ya, jadi misal kita ininya kita nggak perlu login sih untuk melihat ini lokasi kita misal di mana. Misal saya lagi di ini di Bulak Sumur ya di Jogja. Misal di sini kita bisa atur, oh ini berapa, sorry maaf. Nah, taruh ini, kemudian boleh di sini. Kita pilih, kemudian bisa diatur kita berapa kilo mau lihat ininya, jaraknya. Bisa 10 kilo, nanti ada nih fasilitas yang muncul apa aja. Boleh lihat nih. Kalau misal sedang di Pontianak misal. Nah, ini Pontianak, kemudian kita mau mencari sekitar 10 km di lokasi kita. Oh, ada nih dua fasilitas apa aja itu. Nah, boleh dilihat ini apa yang sudah ditambahkan. Ini Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kalau misalnya teman-teman jalan-jalan pun ke luar negeri boleh ditambahkan, tidak hanya untuk di Indonesia dan juga Sri Lanka, boleh ditambahkan misalnya ke Malaysia, Singapura, atau yang lain-lain boleh ditambahkan. Misal, Mirna, sorry, apakah share screen? ya, Enggak ya? oh iya. Ini itu saja untuk penggunaan. Teman-teman ada yang ingin mau ditanyakan? Kemudian kalau misal ingin melihat sources tentang OpenHRMap Ushahidi, boleh langsung kunjungi sosial media OpenHRMap di Instagram, di X juga ada, former Twitter, kemudian ada YouTube-nya juga, Facebook page-nya, LinkedIn page, dan juga di sana akan teman-teman di bio-nya itu ada link tree-nya, bisa teman-teman untuk akses guideline book-nya, kemudian masing-masing sosial media juga bisa langsung terhubung. Di sana kita juga update tentang informasi mengenai event, dan nantinya untuk pengumuman top 3 kontributor ini kita akan umumkan di sosial medianya kami. Jadi jangan lupa untuk di-follow untuk mendapatkan informasi terbaru. Ya, mungkin sebagai tambahan untuk teman-teman, untuk jumlah edit top 3 contributors-nya nanti akan digabung antara OSM editing sama bisa ID-nya. Jadi bisa dilakukan 2 update di platform OSM Maprolet dan juga di USAID OpenHMap. Jadi jangan hanya di satu platform aja ya teman-teman ya. Iya. Gitu aja. Mungkin pertanyaan untuk Mirna, untuk yang atributnya itu yang mandatori apa aja ya Mirna untuk isi di informasinya di USAID? Ada Oh iya, atribut di yang mandatori. OpenHRMap itu yang mandatory sebenarnya yang general apa namanya dulu, siapa yang memasukkan nama surveyornya. Kemudian ada di situ yang tanda bintang itu ada beberapa seperti lokasinya di mana, kemudian dari negara mana, dan juga untuk pengisian atributnya itu seperti general foto depannya. Ya, untuk yang lain itu misal untuk breastfeeding room, misalnya ruang laktasi atau ruang menyusui, ada atau tidak itu bisa dipilih. Nanti di bawahnya kalau misal untuk ada fotonya boleh ditambahkan, kalaupun tidak ada itu opsional, boleh. Tapi deskripsinya silahkan ditambahkan. Kalau misalnya tidak ada ya dituliskan tidak ada saja.
Untuk picture-nya sendiri tidak perlu geotagging ya, geotagging picture Oh boleh. ya, tidak. Ya, itu aja mungkin. Oh ya, Mbak Happy ini untuk mapping partinya bisa mungkin diperjelas sampai kapan batas submitnya? Iya boleh. Untuk mapping partinya teman-teman diadakan selama seminggu, akan berakhir di hari Jumat, di hari Kamis end of day. Jadi hari Kamis itu udah kita stop. Jadi penghitungannya mulai dari Jumat pagi. Jadi dipersilakan untuk teman-teman untuk update sebanyak-banyaknya ya. Oke, itu aja. Nanti akan kita lihat dari top 3-nya. Berapa? Itu aja. Ya, teman-teman juga diharapkan bergabung di grup Telegram. Nanti di situ kita update tiap hari siapa aja nih yang top 3 kontributor per tiap harinya. Oh, bisa nih teman-teman kejar. Oh, saya sekarang udah segini. Nah, boleh. Iya, betul. Kalau ada yang mau bertanya juga boleh ya Mirna ya di Iya, Telegram. boleh. Feel free to ask your question. Also Fatima, you can ask via open her mic Telegram. No worry. Yeah, for Fatima, we have a representative Open Heart Map in Sri Lanka, Safia. Maybe you know her, so you can contact. Oh, okay. Yeah, on there. Yeah, nice to know. Yeah, Okay. yeah, Fatima. If I not wrong, she is one of winner of previous our training, right? Oh, Yeah, in so there's a collaboration between Sri Lanka and Indonesia, right? yeah. Or, oh, nice. Okay. Untuk teman-teman juga yang udah hadir, boleh kalau mau bertanya tentang Open Her Map atau TomTomnya juga bisa. Tidak cuma cara editnya juga boleh. Mungkin kalau mau lebih tahu lagi. Boleh. Mungkin satu pertanyaan untuk Open Her Map Usaidi itu mulainya sejak kapan ya untuk ada Usahidinya itu, Mirna? Apakah Iya, untuk Usyahidi itu di tahun 2023 awal. oh baru ya? Ya, baru. Oke. Pengembangannya bersama POI, Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia. Hmm. Ya, Oke, teman-teman bantu kita ya untuk update peta Indonesianya di OSM dan Usaidi. Teman-teman semoga nggak ada kendala ya untuk coba update di OpenStreetMap melalui Maprolet sama di Usahidinya. Kalau ada boleh di share sekarang, boleh. Kalau nggak ada, tinggal dilanjutkan lagi. Ya, mungkin tambahan aja ya untuk yang apa untuk nambahin yang usaha ini kan teman-teman banyak yang dari universitas yang berbeda ya mungkin bisa masukin di situ. Saya lihat juga kan di sini ada di USAID-nya ada apa kampus atau school ya teman-teman bisa bantu tambah di situ apa informasi apa saja yang dibutuhkan oleh USAID. ya benar teman-teman. Bisa menambahkan kampus di tempat kuliahnya, gedung-gedung kuliahnya. Saya juga seperti itu karena masih mahasiswa. Biasa kalau jalan-jalan di kampus sambil, oh ini nih ada foto dari depannya, terus sambil jalan-jalan juga. Atau ke tempat-tempat rekreasi, misal di taman itu boleh dimasukkan beberapa
atau sedang dalam perjalanan dari satu kota ke kota lain menggunakan kereta misalnya, di situ ada stasiun kereta bisa dilihat seperti saya kemarin dari Jogja ke Bandung itu ada stasiun Lempoyangan yang di Jogja, kemudian di Bandung itu ada stasiun Kiara Condong. Jadi saya foto deh ininya dari depan, terus di dalam oh ada ternyata ruang ininya lokasinya, kemudian toiletnya seperti apa, praying roomnya gimana, dan juga parkirannya seperti apa. Jadi boleh difoto. Kalau misalnya tidak sempat pun, itu kan informasinya bisa ditambahkan dengan melalui tulisan. Lalu untuk quality check-nya seperti apa yang nanya untuk Isahidi ya? Eh, Sorry Mbak, boleh diulang? Saya Untuk quality check-nya seperti apa ya kalau Isahidi ya? Oh iya, validasi ceknya itu Hmm. yang utama tentu karena kita memasukkan lokasi, titik lokasi di mapnya. Jadi yang pertama itu pasti ini lokasinya benar eh, di tempat itu. Kemudian melihat sekiranya informasi ini, foto yang dimasukkan dan informasi yang dituliskan itu sesuai. eh, Ya masih manual untuk ini. Oke ya. Untuk mengingatkan teman-teman jangan lupa ya untuk isi form attendance-nya nanti untuk supaya kita bisa kontak nanti kalau untuk top 3-nya. Iya, Oke. untuk penyiraman sertifikatnya juga. Iya, kita Teman-temannya. nanti kita akan berikan sertifikat juga. Desatrio ada yang ingin ditanyakan lagi? Or maybe Fatima, you have a question? Or maybe just would like to ask about TomTom or something? It's feel free. Yeah, I have no question to ask. Yes, please. Okay. Yeah. Oke, mungkin kalau memang semuanya sudah jelas, tapi nanti kalau misalnya saat sedang melakukan update ada pertanyaan, boleh di-share melalui Telegram yang oleh Mirna udah share ya. Mungkin Mirna kita bisa selesai di jam 4 mungkin, Iya. jika tidak ada pertanyaan lain. Ya. Ya, sambil sekitar 4 menit lagi sebelum kami tutup, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan dipersilahkan. Mungkin ada yang kurang jelas atau mau bertanya terkait hal yang lain, silakan.
MapReality is like the hottest manager process, wake process are same, like the same. Pardon, Fatima? Would you please say it again? MapReality in MapReality is same process, wake process are in the hottest manager. I think, Fatima, you're asking about MapReality and HotOSM, right? Yeah. Yeah, from what I got from your question, it's about the change in MapReality and HotOSM. I think, do you know information? Do you have information about if we have some updates in OSM or MapReality? Is it and HotOSM? Is it will reflect to OSM map or different? Do you know? Yeah, I think for both Links to platform, OSM map, right? yeah, link to or synchronized to the OSM, but for the API itself, need Different. time, yeah, for update. Yeah, so Fatima, if you have done some updates in using MapReality or HotOSM, both will be updated in OSM map as well. But the APIs will takes time to be updated. I think that's the information that we can share. I hope it's answer your question, Fatima. Yeah, it's okay. Thank you. Ya, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Mungkin mengenai apa namanya? Mengenai cara editnya atau bagaimana di Usahidi atau di OSM Map menggunakan MapReality. Apakah sudah jelas? Sepertinya sudah jelas ya. Sepertinya sudah jelas, Mbak Evi. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Iya. Dan Kalau ada yang masih ragu atau boleh ditanyakan nanti setelah event ke Telegram Open Hermet, tolong bebasin aja kalau mau tanya-tanya. Iya. So as well, Fatima, you can ask really ask to via Telegram Open Hermet. Feel free. Okay, yeah, Mirna, I think we can close for today for this event. Ya, Mbak Evi mau silakan untuk menutup. Oke, untuk teman-teman terima kasih yang sudah join hari ini. Semangat untuk melakukan edit-editnya di Usahidi Open Hermet sama di OSM melalui MapReality. Tolong dibuat sebanyak-banyaknya untuk edit-editnya, dan nanti kita akan kabari kembali untuk top 3 contributors-nya melalui Open Hermet website ya, Open Hermet social media ya. Yeah. Jadi sampai di sini untuk hari ini, untuk event ini. Sampai bertemu lagi, dan ya semangat. Dan untuk and also for Fatima, thank you for joining, and please do. I hope all the information can give you more information about OpenStreetMap, also all the platform about OpenStreetMap, also about the tools, and I hope it's really lots of information for you. And thank you for joining. See you again next time. Okay, that's all. Bye-bye semuanya. Thank you everyone. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank you all. Bye. Good luck.